Hai, aku Koyomisa Samratuzana. Aku Jessica Mahalani. Aku dari kelas hukum persaingan usaha akan menjelaskan tentang analisis putusan pelanggaran hukum persaingan usaha, studi putusan Perkara nomor 2 KPPU K tahun 2020 dengan judul Adendum Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT Abu Rahmi selaku inti dan Koperasi Penukar Lestari selaku plasma yang diduga melakukan pelanggaran pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Selamat menyaksikan. Ini kita mau jelasin hasil diskusi kita kan terkait putusan kemarin. Nah, jadi kemarin kita pakai putusan nomor berapa sih, Dik? Kemarin itu kita pakai studi putusan perkara nomor 2 KPPU K tahun 2020, Jong. Oh, berarti judul makalah kita kemarin tuh kayak analisis putusan pelanggaran hukum persaingan usaha gitu ya. Studi kasusnya putusan tuh tadi gitu ya. Nah, kemarin kan Bu Rida nyuruh kita tuh buat judul kan sesuai sama isi putusan yang kita pahami gitu kan. Nah, itu apa ya kalau nggak salah kemarin itu ya? Kemarin itu judulnya Adendum Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT Abu Rahmi selaku inti dan Koperasi Penukar Lestari selaku plasma yang diduga melakukan pelanggaran pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, Jong. Oh, oke. Jadi gue coba jelasin aja ya perkaranya itu kayak dari alur bagian kronologis perkaranya gitu. Jadi dari putusan ini atau dari perkara ini itu tuh dimulai dari perjanjian kerjasama kemitraan antara PT Abu Rahman selaku inti dan juga Koperasi Penukar Lestari gitu selaku plasma itu kan dalam perjanjian kerjasama kemitraan gitu. Nah, ternyata itu kan pada tahun 2006 kan. Nah, setelah 10 tahun lalu di 2016 tuh diadakan adendum perjanjian Nah, adendum perjanjian inilah awal mula terjadinya keberatan dari si para petani plasma gitu. Nah, jadi adendum perjanjian ini itu tuh langsung aja ditandatangani gitu loh sama si Koperasi Penukar Lestari ini tanpa sosialisasi atau ngomong dulu sama para petani. Nah, ini tempatnya itu ada di apa ya kalau nggak salah ya desa apa gitu. Oh, Desa Air Hitam Timur Kecamatan Penukal, Kabupaten Muara Enim. Jauh ya. Masih itu ya kan pada Sumatera Selatan kan. Nah, udah kayak gitu di 2016 gitu. Jadi adendum perjanjian itu kurang lebih tuh merubah beberapa hal pokok ternyata. Nah, apa itu Coba lu jelasin ke gua gitu. Memang ada, Jong, perubahan hal-hal pokok, yaitu ada komposisi lahan, ada biaya-biaya, ada hak pengelola perkebunan, ada penjualan hasil panen. Nah, itu kayak mana tuh, Di komposisi lahan itu apa sih maksudnya? Kok ada masalah gitu di situ? Iya, berdasarkan komposisi lahan Jong pada perjanjian kerjasama tahun 2006, petani plasma 2006 ya? Iya, tahun 2006. Petani plasma berhak atas lahan dan komposisi lahan inti dan plasma yaitu 50% Jong. Terus apa yang terjadi di adendum? Tapi ternyata adanya perubahan Jong dari sebelumnya. Pada perjanjian itu petani plasma berhak mendapatkan luas yang sama besarnya dengan luas lahan inti sebesar 1.863,81 ha. Tapi dengan ada perubahan adendum tersebut jadi berubah Jong luasnya jadi 1.400 ha Jong. Nggak adil banget ya? Makanya ada perubahan itu. Jadi dinaikkanlah kasus ini Jong. Nggak adil sih itu. Lalu kedua ada biaya-biaya Jong. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut, kemitraan tahun 2006, PT Abu Rahmi ini berkewajiban untuk menyediakan modal Jong sebagai alat kerjasama sumber daya manusia dan tenaga ahli di bidang perkebunan pasal tersebut. Akan tetapi dalam adendum perjanjian, petani plasma menanggung seluruh biaya investasi dengan rincian biaya pemeliharaan dan pemupukan. Loh, kok bisa? Dari yang awalnya PT Abu Rahmi loh ya, tega banget gak sih? Iya. Terus yang ketiga apa? Terus ada lagi hak pengelola perkebunannya Jong. Berdasarkan perjanjian tersebut, PT Abu Rahmi itu berkewajiban membangun perkebunan kelapa sawit dan menyerahkan pada pihak pertama. Itu sebelum adendum kan? Iya. Setelah itu Koperasi Penukar Lestari ini berkewajiban menyerahkan seluruh pengelolaan kebun tersebut dari pembukaan, penanaman, perawatan, panen hingga penjualan seluruh hasil panen kepada PT Abu Rahmi. Oh, jadi kayak kita yang kerja, tapi apa kayak yang dulu tuh PT Abu Rahmi, kayak kekuasaan cuma ada di PT Abu Rahmi gitu ya. Terus yang terakhir tempat itu ada penjualan hasil panennya Jong. Berdasarkan perjanjian tersebut, petani plasma menjual seluruh hasil panen kepada pihak kedua dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Itu perjanjian 2006 kan? Iya. Okay. Terus yang di adendum? Terus di adendum pada perjanjian tersebut Koperasi Penukar Lestari berubah menjadi dapat dijual lagi kepada PT Abu Rahmi. Oke. Dengan alasan PMKS full loaded atau kerusakan mesin dengan alasan apapun. Terus yang kedua dalam hal tersebut PT Abu Rahmi belum mempunyai operasional pabrik, maka TBS akan sepenuhnya dikelola dan dijual kepada pabrik lain dengan harga TBS sesuai ketetapan harga pabrik yang ditunjuk oleh PT Abu Rahmi Jong. Oh, jadi kayak semula-mula itu kita ikut harga pemerintah nih ya sebagai operasinya gitu. Tapi tiba-tiba ikut harga dari si PT Abu Rahmi. Iya. Terus itu kalau misalkan terjadi kerusakan mesin juga ya bisa aja kita dijual ke pihak lain gitu berarti. Tega banget dia. Kan kita kan apa namanya istilahnya di dalam kajian kemarin kan kita disuruh ngejelasin tuh tentang tata penanganan perkara kan. Nah, ternyata ya kan tentang penanganan perkara kalau kita melanggar Undang-Undang Nomor 5 1999 tentang monopoli persaingan usaha itu kita pakai KPPU Nomor 3 2023. Nah, ternyata kalau yang kita langgar itu perkaranya tentang kemitraan di luar dari UU 5 1999 monopoli persaingan usaha itu, nah kita pakainya itu bukan per KPPU itu kita pakai per KPPU Nomor 2 tahun 2024 gitu tentang penyelesaian perkara kemitraan ternyata. Jadi beda gitu loh alur. Jadi ada penyelidikan,
udah itu ada pemeriksaan pendahuluan kemitraan, udah itu ada peringatan tertulis, ada pemeriksaan lanjutan kemitraan, yang mana pemeriksaan lanjutan kemitraan ini nantinya ada sidang majelis komisi, pemeriksaan lanjutan kemitraan sama musyawarah majelis komisi J. Terus ada pembacaan putusan komisi dan yang terakhir ada pelaksanaan putusan komisi gitu J. Nah, gue izin jelasin penyelidikan ya, penyelidikan. Jadi di penyelidikan ini J, segitu laporan masuk, diterima tuh sama ketua komisi. Ketua komisi ini bakal istilahnya memberikan laporan ini ke unit apa ya kalau nggak salah ya? Unit kerja. Nah, unit kerja bagian pengawasan kemitraan J. Nah, setelah itu dibuatlah satuan, tapi kalau satgas kan satuan tugas ya. Nah, untuk menangani laporan tersebut gitu J. Setelah itu dilakukanlah penyelidikan kan, kayak memanggil terlapor, saksi, ahli, udah itu untuk diminta keterangan, terus itu juga kita dapetin perjanjian, udah itu pokoknya dokumen-dokumen penting gitu sebagai alat bukti gitu J. Nah, setelah itu nanti bakal diberikan nih ke pimpinan unit itu untuk dikaji di rapat komisi benar nih J. Nah, udah itu setelah rapat komisi ditentukan nih ada nggak sih pelanggaran itu gitu J, ada nggak sih dugaan pelanggaran gitu ya, pelanggaran 35 ayat 1 Undang-Undang UMKM ini gitu kan. Nah, ternyata ada juga maka bakal lanjut ke pemeriksaan pendahuluan kemitraan. Nah, coba J, lu jelasin nih di pemeriksaan pendahuluan kemitraan perkara PT Abu Rahmi dan juga koperasi ini apa gitu. Sebelumnya gue mau jelasin dulu Jong, pemeriksaan pendahuluan kemitraan ini merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh rapat komisi terhadap laporan hasil pemeriksaan pendahuluan kemitraan untuk dilanjutkan peringatan tertulis atau tidak perlu dilakukan secara tertulis. Pada putusan perkara kita yang kita tulis ini, yang kita kaji ini, terdapat tahap pemeriksaan pendahuluan kemitraan yang dilaksanakan oleh unit kerja yang menangani pengawasan kemitraan Jong. Oh, sama gitu ya, pengawasan itu lagi gitu ya. Terus lalu atas penyampaian laporan dugaan pelanggaran tersebut oleh tim pemeriksa kepada terlapor penyampaian adanya penyampaian tanggapan. Oh, jadi gini aja, laporan simpulan hasil penyelidikan tadi itu dibuat dalam laporan penyelidikan gitu ya, laporan penyelidikan atau laporan hasil penyelidikan. Lalu terlapor boleh menanggapi Jong. Nah, ya berarti laporan hasil penyelidikan ini kita berikan ke PT itu Abu Rahmi itu atas pelapor ini. Setelah itu mereka membuat tanggapan gitu aja. Terus ya itu tanggapannya berupa bantahan terhadap laporan tersebut. Ya, betul sih. Namanya tanggapan gitu ya. Sudah melakukan beberapa bukti Jong dalam situ. Terus habis itu lalu tim pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan. Setelah itu dalam rapat komisi memutuskan laporan pendahuluan tersebut terdapat dugaan pelanggaran Jong pada pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan memutuskan selanjutnya perkara tersebut ke tahap peringatan tertulis. Oh, berarti di tahap kedua apa tadi namanya? Pemeriksaan pendahuluan kemitraan. Berarti tim pemeriksa nih yang memutuskan gitu ya istilahnya, atau setelah dia menyusun laporan hasil pemeriksaan pendahuluan kemitraan, maka nanti akan diadakan rapat komisi gitu ya. Setelah rapat komisi maka bakal dilihat ada dugaan nggak gitu. Berarti sama ya kayak di atas tadi dia penyelidikan, ada dugaan nggak sih gitu. Ternyata ada. Kalau itu dugaannya lalu masuk ke tahap selanjutnya yaitu peringatan tertulis. Oke, nah, peringatan tertulis itu itu ada 3 tahap. Ada 1, 2, sampai 3. Nah, kalau peringatan 1, 2 tidak dipenuhi, oke. Nah, kalau peringatan tertulis yang 3 itu tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, itu yang bermasalah J. Maka dengan ini si majelis komisi ini akan membuat penetapan pemeriksaan lanjutan gitu dengan keputusan komisi, yang mana peringatan tertulis ketiga pada perkara si PT Abu Rahmi ini atau terhadap kemitraan ini gitu kan tidak dilaksanakan sebagian oleh si pelapor ternyata di perkara kita. Nah, habis itu dilanjutkanlah ke pemeriksaan lanjutan kemitraan yang ada sidang majelis komisi pemeriksaan lanjutan kemitraan. Nah, di sidang majelis komisi ini apa aja sih yang dilakukan gitu sama majelis komisi kita masuk ke pemeriksaan lanjutan kemitraan ya Jong ya. Yang tadi sebelumnya lo jelasin ada 4 yang ada dilakukan dari situ. Pertama yaitu sidang majelis komisi pemeriksaan lanjutan kemitraan. Sidang majelis ini pemeriksaan lanjutan kemitraan ini yang dimaksud dalam pasal 52 ayat 2 huruf A perkara PKPU nomor 2 tahun 2004 yaitu dihadiri oleh investigator dan terlapor. Pada perkara tersebut, tim investigator juga telah membuat laporan untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pendahuluan kemitraan dan laporan pelaksanaan peringatan tertulis tertanggalnya Januari tahun 2023 Jong. Lalu adanya agenda sidang majelis komisi pemeriksaan lanjutan kemitraan tersendiri atas pembacaan laporan hasil peringatan tertulis yaitu penyampaian laporan hasil peringatan tertulis dan pemeriksaan alat bukti yang tidak dilaksanakan. Nah, jadi kalau di putusan itu yang kita kaji itu yaitu bentuknya matriks Jadi investigator ini buat nanti di matriks itu ada tuh peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Nanti di checklist nih yang dia penuhi, apa namanya? Syarat-syaratnya gitu atau peringatan-peringatan yang dipenuhi. Terus apa lagi tuh Terus menurut tim investigator perbaikan yang belum dilaksanakan lapor adalah melakukan adendum perjanjian kerjasama kemitraan yang tidak bertentangan dengan perjanjian kerjasama pembangunan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat atau warga desa Ayu Timur Kecamatan Penumpang Kabupaten Marawi ini dengan Direktur Utama PT Abu Rahmi pada 12 Mei tahun 2026 Jong. Berarti di perjanjiannya tuh yang belum diubah. Terus PT Abu Rahmi ini sebagai terlapor juga telah melakukan sanggahan terhadap hasil pemeriksaan pendahuluan Jong. Kemudian pada proses pemeriksaan lanjutan majelis komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi Jong. Ada saksi, ada ahli dan alat bukti untuk penyampaian kesimpulan tertulis atau pemaparan hasil persidangan baik secara investigator maupun terlapor pada saat persidangan tanggal 26 Mei tahun 2023. Oh, berarti di situ tuh investigator lah yang ngomong gitu ya. Apa aja sih yang nggak diikuti itu dari peringatan ketiga itu gitu ya. Terus kalau di musyawarah majelis komisi itu terus selanjutnya ada musyawarah majelis komisi yaitu melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan laporan hasil peringatan tertulis ketiga Jong. Yaitu hasil musyawarah majelis komisi dituangkan dan dalam putusan komisi tadi Jong. Oke. Jadi isi putusannya itu pertama menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004. Terus kedua, memerintahkan terlapor melakukan adendum perjanjian nomor 1 KAR KPL /LED strip TRD /8/16 tanggal 11 Agustus 2016 yang tidak bertentangan dengan perjanjian tahun 2006. Sebagaimana surat peringatan tertulis 3 selama lambatnya 30 hari kerja sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap Jong. Nah, yang 3 memerintahkan terlapor untuk memberikan kekurangan lahan pada plasma sesuai dengan kesepakatan tahun 2006 Jong yang gue jelasin tadi. Terus paling lambatnya selama 180 hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap Jong. Terus yang dapat apa tuh Memerintahkan terlapor untuk membayar denda Jong sebesar 2.500.000.000 rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setor pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha Malibang dengan kode penerima. Ada kode. Oh, banyak banget dendanya. Iya. Terus yang kelima, memerintahkan terlapor untuk melakukan pembayaran denda selama 30 hari kerja sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir, memerintahkan terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut kepada KPPU. Terus yang apa yang paling terakhir nih? Terus tahap terakhir itu ada pelaksanaan putusan komisi Jong. Di sini petikan dan salinan putusan komisi yang disampaikan dengan menggunakan media elektronik sebagaimana yang dimaksud pada ayat. Secara hukum memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. Salinan putusan komisi sebagaimana yang diumumkan pada publik melalui laman komisi. Lalu, terlapor juga wajib melaksanakan putusan komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaan
pelaksanaan pada komisi dalam jangka paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak terlapor atau kuasa hukum terlapor menerima petikan dan salinan putusan tersebut, Jok. Oke, ini dia ingat nih. Jadi terlapor, kalau misalkan tidak dilaksanakan gitu putusannya sama terlapor, nah nanti bisa gitu loh si koperasi ini meminta permohonan bantuan kepada instansi pemerintah, terus atau enggak mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan niaga, gitu dia ternyata kalau misalkan nggak dijalankan putusannya. Terus yang pertimbangan hukum itu dia kenapa sih kok bisa kayak gitu mutusnya gitu. Jadi sebelum memutuskan perkara tersebut, majelis komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, Jok. 1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 menyatakan usaha besar yang melanggar ketentuan pasal 35 ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha atau paling denda dan denda 10 miliar. Wow, benar-benar. Lalu yang kedua itu bahwa berdasarkan ketentuan pasal 122 ayat 1 PP 7 tahun 2021 menyatakan bahwa pokoknya komisi dapat mengeluarkan putusan berupa pengenaan sanksi administratif kepada usaha besar atau usaha menengah yang melakukan pelanggaran, J. Lalu yang ketiga, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 122 ayat 2 PP 7 2021 menyatakan bahwa pada pokoknya dalam hal putusan komisi sebagaimana dimaksud ayat 1, maksudnya pasal 122 ayat 1 gitu ya, memerintahkan pencabutan izin usaha, pejabat memberi izin wajib mencabut izin usaha gitu kan. Dalam waktu 30 hari gitu, J, kalau udah diputus. Terus yang keempat, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2 PKPU 4 tahun 2011, amar putusan komisi dapat berupa telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran, pelaksanaan kemitraan, denda dan atau perintah pencabutan izin usaha pada pejabat pemberi izin gitu, J. Yang terakhir apa sih, J? Bahwa majelis komisi mempertimbangkan pelapor telah melaksanakan peringatan tertulis sebagaimana yang telah diuraikan dalam tabel 5 K2 sampai dengan 8 bagian tentang hukum tabel 5. Perintah perbaikan dalam pelaksanaan pemikiran perkara A pada putusan dalam tersebut. Wow, banyak juga ya, J, ternyata hasil kajian kita. Iya, Jok. Oke.